Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ali, bertugas di Unit Pengelola Dana Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta. Senang sekali bisa bersama Bapak Ibu semua, yang tentunya orang-orang yang memiliki kinerja baik, serta inovasi cerdas dalam mewujudkan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Kantor kami saat ini masih tergolong unit baru, jadi sambil bekerja melayani masyarakat, juga sambil melengkapi perangkat aturan dan kebijakan organisasi, agar semua tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ibarat sebuah kapal, jika Bapak Ibu saat ini sedang berlayar sambil berinovasi untuk menyempurnakan arah dan tujuan serta kecepatan mesin kapal, sementara kami sambil berlayar sambil membangun sebuah kapal. Jadi izinkan saya menceritakan inovasi di kantor lama saja. Kisah ini dimulai ketika pertama kali saya datang ke Jakarta, pindah dari sebuah kota kecil di Sumatera di tahun 1996. Singkat cerita, saya mengurus KTP di Jakarta, alamat di rumah om saya di Jakarta Timur. Berkas sudah saya penuhi, tapi saya diminta biaya Rp350.000 oleh kelurahan. Biaya ini hampir sama dengan biaya kuliah saya 1 semester saat itu. Dan gaji saya saat itu sebagai PNS sekitar Rp68.000. Saya datang ke kelurahan, saya ingat betul jajaran mobil aparatur kelurahan parkir di depan kantor kelurahan. Alhamdulillah, ini artinya rezeki aparatur lurah di Jakarta banyak. Saat itu saya sempat tertanam di benak saya ingin menjadi lurah di Jakarta. Tentu saja bukan karena mobilnya, tapi karena niat saya akan menggratiskan semua layanan di kelurahan. Singkat cerita, 17 tahun kemudian saya menjadi lurah, tepatnya 2013. Semangat bergelora, berapi-api, melayani dengan gratis. Benar-benar saya ingin pelayanan di kelurahan itu gratis. Dalam arti yang sebenarnya, saya meminta semua staf untuk menolak segala jenis pemberian masyarakat, baik namanya ucapan terima kasih atau ucapan apresiasi. Saya juga mencetak 5.000 kartu nama saya supaya masyarakat bisa berinteraksi dengan saya dan melaporkan apabila layanan kelurahan tidak baik dan apabila ada masyarakat aparatur kelurahan yang meminta biaya untuk kegiatan-kegiatan atau layanan kelurahan. Tidak hanya itu, saya juga mencetak brosur layanan supaya masyarakat tahu syarat apa yang mesti dibawa dan kami cantumkan di sana gratis. Alhamdulillah, awal menjabat saya merasa puas, saya merasa berhasil, banyak warga yang memberi dukungan. Tapi ternyata karyawan kelurahan sebagian besar justru malah merasa was-was. Saya bahkan dibenci oleh beberapa staf, meskipun ada juga yang mendukung. Beberapa tahun akhirnya bisa kami lalui bersama. Staf yang tidak nyaman mulai mengajukan mutasi, dan mereka yang mengajukan mutasi mungkin karena merasa tidak nyaman, kita kabulkan. Kemudian datang orang-orang baru yang kemudian saya ajak perlahan-lahan untuk memahami apa visi dan apa yang ingin kami wujudkan bersama. Pada saat itu kami memberi pemahaman kepada karyawan betapa pentingnya visi untuk mencapai tujuan bersama. Karyawan semuanya mengucapkan komitmen, setuju, namun ternyata di belakang itu masih ada yang menerima upeti dari warga secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya kami membuat aturan, semua layanan tidak boleh ada yang serah terima berkas di luar kantor. Semua sudut kantor kami pasang CCTV. Beberapa dokumen yang kami berikan kepada masyarakat, sudut kanan atasnya kami stempel gratis, supaya mereka tahu bahwa berkas yang mereka terima itu gratis tanpa keraguan. Suap menyuap memang berkurang, tetapi ternyata tetap tidak bisa dihentikan, karena ternyata masih ada staf kami yang tidak mampu menghadapi godaan dan rayuan warga. Transaksi di luar pemantauan CCTV masih terjadi. Masyarakat masih merayu untuk kemudahan layan dengan memberikan uang. Jadi saya berpikir masyarakat harus diajak kerjasama. Saya kemudian mendiskusikan pada tokoh masyarakat, dan mereka sepakat semua bahwa yang namanya suap menyuap itu tidak dibenarkan dalam agama. Dan kebetulan warga kami 100%, hampir 100% adalah masyarakat dengan agama yang sama, yaitu agama Muslim. Kemudian saya mempunyai ide untuk menempelkan sebuah spanduk besar yang disepakati bersama bahwa memberi atau menerima suap haram. Jadi kita tempel spanduk itu besar-besar di depan kelurahan. Alhamdulillah, saya merasa puas, saya merasa berhasil. Namun ternyata tidak demikian dengan rekan kerja saya dengan jabatan sama di wilayah lain. Saya merasa mereka merasa terintimidasi, sehingga kemudian saya yang diintimidasi. Lewat pesan singkat dari teman sendiri, saya mendapat ancaman bahkan dari salah satu unsur pimpinan lewat staf saya dengan mengatakan bahwa nanti kelurahanmu akan jadi sampel pemeriksaan kejaksaan. Saya tidak peduli dengan itu karena kami merasa pekerjaan kami sudah sesuai dengan tracknya, dan juga saya sudah pesan dengan keluarga bahwa jabatan lurah itu hanya sementara dan pasti tidak akan dibiarkan lama menjadi lurah karena akan ada banyak orang yang merasa tidak nyaman. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi pencerahan bahwa berinovasi memang harus dimulai dengan kesepakatan bersama, komitmen bersama, harus berani memulai perubahan ke arah perbaikan dengan segala risiko. Karena itulah kita dipercaya berada di sana. Selama kita hidup, tugas kita tidak akan pernah berakhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.